Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sulistyo Wibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan tema cara mengerjakan rasio likuiditas dan profitabilitas. Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama ini adalah rasio likuiditas. Dan yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Untuk rumusnya adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities, atau aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, fungsi current ratio adalah untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek kesanggupan perusahaan tersebut. Di sini kita sudah mendapatkan angkanya dari aktiva lancar adalah 6.866.440 dibagi 3.092.000 dikali 100% sama dengan 222%,072. Nah, di sini current rasio perusahaan tersebut sangat baik ya, karena sudah melebihi 100% atau 2 kali lipatnya. Nah, yang selanjutnya adalah quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio berfungsi untuk atau bisa dibilang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset perusahaan yang bersifat liquid. Rumusnya yaitu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities, atau bahasa Indonesianya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Di sini kita sudah mendapatkan angkanya 6.866.440 dikurang persediaannya 569.740 dibagi 3.092.000 dikali 100%. Nah, di sini juga angkanya melebihi dari 100%, yaitu bahkan sampai 2 kali lipat. Berarti perusahaan itu sangat bagus untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, yang selanjutnya rasio cash atau rasio kas adalah atau berfungsi untuk mencerminkan posisi kas dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Untuk rumusnya itu adalah cash dibagi current liabilities, atau bisa dibilang juga bahasa Indonesia cash atau ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar. Yang dimaksud aktiva setara kas itu adalah uang perusahaan yang dapat dicairkan dengan cepat ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angkanya yaitu 650.690 dibagi 3.092.000. Kenapa tidak ditambah? Karena untuk di jurnal kita ini tidak ada aktiva setara kas ya. Lalu dikali 100% sama dengan 21,4045%. Nah, yang selanjutnya adalah profitabilitas, rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualan. Untuk rumusnya, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan, atau bisa disingkat GPM, net sale dikurang COGS atau cost of goods sold dibagi net sale. Di sini angkanya sudah ketemu, yaitu 1.413.965 dibagi 5.675.000
dikali 100% sama dengan 24,916%. Nah, untuk mengetahui nilai dari persenan gross profit margin ini besar atau tidak, kita bisa membandingkannya dengan perusahaan-perusahaan sejenis, atau kita bisa melihat dari gross profit margin di tahun sebelumnya, apakah mengalami kenaikan atau tidak. Tetapi untuk angka seperti ini seharusnya sudah besar ya. Yang selanjutnya adalah operating profit atau margin laba operasi, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari hasil penjualan bersih perusahaan. Disingkat OPM dengan rumus EBIT dibagi net sale, atau bahasa Indonesianya laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Di sini kita sudah mendapat angkanya 721.495 dibagi 5.675.000 dikali 100% sama dengan 12,714%. Nah, di sini perusahaan memiliki laba operasi dari hasil penjualan bersih perusahaan, yaitu 12,714%. Nah, yang selanjutnya net profit margin atau margin laba bersih, yaitu tujuannya untuk mengetahui laba bersih perusahaan setelah dipotong bunga dan pajak. Rumusnya yaitu net profit margin disingkat NPM sama dengan IAT dibagi net sale, atau bahasa Indonesianya laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Di sini sudah ketemu angkanya 405.608 dibagi 5.675.000 dikali 100% sama dengan 7,148%, yang artinya perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 7,148%. Yang selanjutnya adalah return on asset atau bisa disingkat ROA, yaitu berfungsi seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan laba dari semua aktiva atau asetnya, yaitu dengan rumus ROA sama dengan EBIT dibagi total aktiva, atau dalam bahasa Indonesianya laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Di sini sudah ketemu angkanya 721.495 dibagi 6.866.440 dikali 100% sama dengan 10,508%. Di sini berarti perusahaan menghasilkan laba dari total aktiva atau aset sebesar 10,508%. Nah, yang selanjutnya return on equity atau disingkat ROE. ROE itu adalah untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menghasilkan laba dengan kontribusi ekuitas, atau seberapa besar ekuitas untuk berkontribusi untuk menghasilkan laba, yaitu dengan rumus ROE sama dengan IAT atau earning after tax dibagi ekuitas. Di sini angkanya 405.608 dibagi 3.774.440 dikali 100% sama dengan 10,747%. Lalu yang selanjutnya return on investment atau ROI, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax.
Rumusnya adalah ROI sama dengan net profit dibagi total aset. Angkanya sudah ketemu, yaitu 405.608 dibagi 6.866.440 dikali 100% sama dengan 5,98%. 5,908%. Nah, di sini kita bisa mengetahui return on investment perusahaan tersebut itu bagus atau tidak. Kita bisa mengetahui dari contoh untuk perusahaan lain yang sejenis atau dari return on investment di tahun sebelumnya, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Jika mengalami penurunan dari sistem ekonomi yang tidak dapat dihindari, itu berarti perusahaan bisa dibilang sedang diskon, karena penurunan itu juga terjadi karena sistem ekonomi yang tidak bisa dihindari, bukan karena perusahaan yang merugi. Jika karena perusahaan merugi, berarti itu tidak bagus. Jika perusahaan return on investment ini turun karena kegiatan ekonomi tadi yang tidak bisa dihindari, itu bisa dibilang perusahaan diskon, dan itu bisa menjadi pacuan kita untuk membeli, karena perusahaan ini juga masih cukup bagus ya, jika mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan juga. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.